Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusef dan hari ini kita akan ngebahas salah satu emiten saham yaitu DMAS atau gue singkatannya gue bacanya Dimas ya, lebih enak mungkin. Dan langsung aja gue mau coba share screen gue. BTW, yang baru pertama kali nonton eh, channel YouTube gue mungkin kan bisa bantu support gue dengan tekan tombol subscribe dan bell dan tekan agar apabila gue keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Nah, sebenarnya gue kurang up to date dengan Dimas ini ya. Kenapa? Karena uh, gue lebih memantau emiten properti itu seperti BSDE, CTRA, ya, Pakuwon, ya, Semarekon, ya. Nah, di sini tapi kebetulan ada satu request dari Mas Antoni Wijaya. Coba, oke, thanks bro atas insight-nya di Wood. Kalau boleh request bahas Dimas ya, kira-kira valuasi masih murah atau udah mahal? Thanks. Oke, jadi gua video ini gua sedikit sekaligus gue belajar tentang emiten yang lain ya, karena jangan terlalu fokus sama emiten yang ada, siapa tahu ada emiten yang bagus juga ya. Nah, jadi gue pingin ajak kalian sama-sama lihat untuk eh, Puri Delta Mas ini. Ya, pertama-tama kita mau lihat di perusahaan seperti apa dulu ya. Perusahaan seperti apa dulu? Kita lihat di profile. Oke, PT Puri Delta Mas Tbk merupakan salah satu pengembang properti yang spesialisasikan diri dalam pemilikan real estate dan pengembangan sektor industri, komersial, dan perumahan. Kegiatan utama perseroan adalah pembebasan lahan dan pengembangan dan penjualan real estate untuk peron industri, serta pengembangan dan penjualan properti komersial dan perumahan pendukung sektor industri dan penyediaan sarana dan prasarana tambahan dan jasa pengelolaan real estate. Salah satu proyek perseroan adalah Hotel Delta Mas, kota industri kombinasi yang mandiri. Nah, kota ini letaknya itu ada di Cikarang, ya, eh, kota Delta Mas. Kalau kalian sering lihat Bekasi mau ke Bandung, itu sering ngeliatin lah, gede banget tulisannya ya, Delta Mas seperti itu. Nah, BTW gua sendiri belum pernah ke sana, belum pernah ke sana. Jadi ya ini adalah salah satu anak perusahaan dari Sinarmas ya. Sinarmas, kalau kalian tahu misalkan Grand Wisata, tapi setahu gue Grand Wisata itu tidak IPO, ya mereka masih private. Nah, atau mungkin properti, kita tahu BSDE ya, BSDE juga salah satu anak perusahaan dari Sinarmas. Nah, kita ingin lihat kepemilikannya terlebih dahulu di sini ya. Di sini ada Sojitz Corporation, ya, lebih dari 25%. Nanti kita akan melihat Sojitz ini seperti apa. Ya, habis itu ada PT Sumber Arus Mulia ya memiliki kepemilikan sahamnya 57,28%. Ini yang selanjutnya adalah masyarakat 17,72%. Nah, dari strukturnya ini gue lumayan suka karena masyarakat tidak terlalu banyak ya dan tentu dominan ada di Sinarmas sendiri. Nah, kita ke Sojitz terlebih dahulu ya. Nah, Sojitz ini adalah perusahaan Jepang ya, mereka perusahaan trading ya, ada invest di beberapa negara. Oke. Berikutnya adalah PT Sumber Arus Mulia, ya, adalah pemegang saham mayoritas PT Puri Delta Lestari Tbk, pengembang kota mandiri Kota Delta Mas. Ya, perusahaan ini adalah anak perusahaan Sinar Masland, ya, atau Sinar Masland Limited yang berbasis di Singapura yang tercatat di Bursa Efek Singapura. Oke, jadi mereka ada anak perusahaan dari Sinar Masland Limited, ya. Oke. Ujung-ujungnya adalah anak perusahaan Sinar Mas. Intinya itu aja. BTW, gue mau ngebaca salah satu apa nih ya, laporan news release yang mereka keluarkan tanggal 30 Juli 2020. Masih cukup hangat, ya belum sampai sebulan. Dan gue bacakan berita ini lumayan kenal lah, menjawab pertanyaan dari tadi dari subscriber yang nanya tentang gimana Delta Mas. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama mengamati, menganalisa. Ya, oke. PT Puri Delta Mas catatkan pendapatan usaha sebesar 253 miliar
di semester pertama tahun 2020. Semester pertama itu artinya Q1 dan Q2, kuartal pertama dan kuartal kedua di 2020. Ya. Oke, dari pendapat usaha tersebut, segmen industri masih menyumbang kontribusi terbesar sebesar 182 miliar atau sekitar 72,1% dari pendapatan usaha. Ya, disusul segmen komersial sebesar 39 miliar atau 15,6% dari pendapatan usaha, dan segmen hunian sebesar 20 miliar atau 7,7% dari pendapatan usaha. Dan segmen hotel dan rental masing-masing menyumbang 6,6 miliar dan 4,8 miliar. Jadi mereka dibagi beberapa segmen. Dan yang terbesar, ya kita lihat porsi terbesar itu di 72,1%, itu adalah di segmen industri. Pengertian segmen industri seperti apa? Nanti kita akan baca lebih lanjut lagi. Nah, ada di sini. Segmen industri sendiri masih menjadi tulang punggung usaha perseroan. Kita gue zoom sedikit ya. Di mana pendapatan usaha segmen industri diperoleh dari penjualan lahan industri di kawasan industri GIIC, Greenland International Industrial Center di kota Delta Mas. Ya, yang karena gue nggak pernah pergi ke sana, jadi gue nggak tahu ya. Yang menawarkan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan komprehensif, serta menjadi incaran investasi pelanggan-pelanggan industri berskala global dalam satu dekade terakhir. Ya. Capaian pendapatan usaha dan laba bersih ini lebih rendah dibanding pendapatan usaha dan laba bersih pada semester 1 di tahun sebelumnya, ya, yaitu masing-masing sebesar 985 miliar dan 662 miliar. Karena di samping pendapatan yang tinggi di tahun sebelumnya, perseroan saat ini masih memiliki backlog penjualan yang cukup besar yang belum dicatatkan sebagai pendapatan di semester pertama tahun ini. Nah, ini adalah poin yang penting. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tondi Suwanto, Direktur Perseroan, mengatakan bahwa sebagian besar dari backlog penjualan diharapkan untuk dapat dibukukan di sisa tahun 2020. Nah, ini menarik karena penjualan ya secara pencatatan di pembukuannya nanti semester kedua akan jauh lebih besar. Ya. Perseroan sendiri berhasil meraih marketing sales sebesar 1 triliun di semester pertama tahun 2020, di mana sebagian besar dari raihan marketing sales tersebut belum dibukukan sebagai pendapatan usaha dan menjadi backlog penjualan perseroan. Backlog penjualan tersebut akan diakui sebagai pendapatan usaha setelah perseroan melakukan serah terima lahan dengan pelanggan, dan sebagian besar lahan dari backlog penjualan tersebut direncanakan untuk diserah terimakan pada semester kedua tahun ini, sehingga diharapkan dapat diakui menjadi pendapatan usaha perseroan di tahun 2020. Nah, ini yang menarik ya. Oke, selanjutnya ya kita baca lagi di bawah ya. Kita skip sedikit. Dari sisi fundamental, jumlah aset perseroan per 30 Juni 2020 tercatat 6,99 triliun. Tinggi sekali ya. Lebih rendah 8,3% dibanding dengan aset perseroan per 31 Desember 2019 sebesar 7,62 triliun. Ya, dari direkturnya Tondi Suwanto menjelaskan bahwa penurunan aset ini terutama disebabkan atas pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar 1,01 triliun pada tanggal 12 Mei 2020 yang berdampak pada menurunnya posisi kas dan setara kas sebesar 356 miliar. Setelah pembagian dividen tunai sebesar 1,01 triliun, perseroan masih memiliki kas dan setara kas sebesar 310 miliar per 30 Juni 2020, di mana kas tersebut untuk menjalankan aktivitas. Ya, kami terus mengelola kas perseroan dengan cermat dan hati-hati, sehingga dapat mendukung aktivitas operasional perseroan, terutama dalam situasi pandemi seperti ini tambahnya. Oke, kita lanjut lagi. Tondi
lebih lanjut menjelaskan bahwa Perseroan tidak memiliki utang saat ini, ya. Tidak ada hutang. Dengan posisi kas bersih yang sehat, 310 miliar. Perseroan terus berupaya untuk melakukan pengembangan kota Delta Mas untuk mewujudkan kota Delta Mas sebagai kawasan terpadu modern di timur Jakarta dengan memadukan kawasan industri, hunian, dan komersial. Oke, BTW sekilas tentang Puri Delta Mas, Puri Delta Lestari ya. Dan di kota Delta Mas ini yang berlokasi di Cikarang Pusat, kita tahu Cikarang itu adalah pusat industri ya, banyak di situ selain mereka ada juga Lipo, ya Lipo punya Mekarta juga di Cikarang ya. Dan kita lanjut lagi di Delta Mas ini dengan luas pengembangan mencapai sekitar 3.200 hektar. Sangat-sangat besar sekali, guys. Ya. Kota Delta Mas ini merupakan kawasan bernilai tinggi di timur Jakarta dengan lokasi yang strategis, cadangan lahan yang luas, akses tol yang langsung, serta fasilitas dan infrastruktur yang sangat memadai. Oke, itu adalah sekilas ya mengenai Kota Delta Mas, dan sini juga sempat dikasih tahu juga tentang ini ya, Sojis ya, perusahaan general trading dari Jepang dengan jaringan di lebih dari 50 negara di dunia. Oke, kita balik ke website-nya Stockbit. Ya, jadi kita udah tahu perusahaannya seperti apa, letaknya di mana, properti, punya lahan 3.200 hektar yang ada di Cikarang Pusat. Jadi bukan perusahaan zong, ya, bukan perusahaan yang kita nggak tahu ini jualan apa, ini sangat-sangat jelas, ya. Siapa pemegang sahamnya kita juga sangat-sangat jelas. Pertanyaannya adalah, apakah lagi investasi kan? Pertanyaannya seperti itu tadi, ya. Apakah valuasinya masih murah atau mahal? Nah, kita ke websitenya Stockbit ada fitur namanya valuation, ya, menggunakan price to earning method. Ya, sini gue udah bantu lihat, ya, dengan per kuartal kedua 2020, ya, earning per share-nya ya di trailing 12 month itu 16,35, yang di mana target harganya harusnya 241 gitu. Ya, kenapa? Karena sebenarnya dia masih ketolong. Masih ketolong dengan ketolong apa? Ya, gue share sedikit. Masih ketolong dengan di kuartal ketiga dan kuartal keempat 2019 ya. Di mana sebenarnya kita bisa lihat ya, ini kuartal keempat net income-nya di 576 miliar. Ya. Kalau kita ngomong kuartal ketiga dan kuartal keempat tadi ada penjualan dari backlog yang di semester 1 tapi belum diakui dan akan diakui di semester kedua 2020, harusnya net income kuartal ketiga dan kuartal keempat 2020 akan naik juga. Yang artinya kita bisa menggunakan data trailing 12 month ini ya. Kurang lebih harusnya kuartal ketiga kuartal keempat 2020 mirip-mirip dengan kuartal ketiga kuartal keempat di 2019. Kalau seperti itu, berarti valuasinya kurang lebih akan mendekati dengan harga sekarang 241. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat data dari valuasinya kita bisa lihat ya. Fair-nya di sini kalau menggunakan trailing 12 month itu cukup rendah 14,56 ya. Tapi price to book value-nya 2,1. Jadi apabila dikalikan itu sudah melebihi 22,5 ya. Kita menggunakan metode dari Benjamin Graham. Nah, tapi apabila di sini ada annualize ya, itu 72,66. Kenapa tinggi sekali? Ya, kenapa tidak serendah 14,56? Karena data di sini ya annualize itu adalah proyeksi tahun 2020 sampai kuartal ketiga dan kuartal keempat. Dan di sini kuartal pertama, kuartal kedua performanya tidak terlalu bagus. Ya. Tapi data yang tadi kita menggunakan valuasi itu adalah menggunakan data dari trailing 12 month. Jadi ya harganya sekarang dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak. Ya kalau kita ambil data dari sini. Oke, selanjutnya, nah ini gue ambil data dari website Indopremier. Ya. Nah, gue sempat lihat sebentar di harga tertinggi Dimas itu berapa sih? Itu di November 2019, sekitar 320-an.
ya. Nah, data di sini kita bisa lihat ya, di Desember 2019 di 296, ya, tidak setinggi 320, cuman cukup tinggi juga. Ya. Itu mereka punya revenue 2,7 triliun. Ya, bandingkan dengan kuartal kedua 2020, ya, 252 miliar. Ya, kita bandingkan revenue terlebih dahulu aja. Cash-nya ya 666 miliar jadi 310 miliar. Tentu ini karena bagi dividen. Oke. Nah, pair-nya juga tentu. Dulu pair-nya dengan harga sales setinggi itu, revenue-nya tinggi, pair-nya itu 10,69. Tapi sekarang bisa lihat nggak, pair-nya 145,12. Sangat-sangat mahal. Kenapa? Karena earning per share-nya ya jadi lebih rendah. Kenapa? Karena pendapatannya rendah. Tapi apabila nanti pendapatannya tinggi, earning per share-nya tinggi, otomatis pair-nya juga jadi lebih murah. Nah, jadi mungkin nggak kalau ke harga ini mutu mungkin aja, asal dengan syarat dan itu semua udah kasih bocoran dari backlog penjualan yang semester ke-1 tadi. Kalau itu bisa direalisasi di semester kedua di 2020, kemungkinan bisa naik ke harga, ya, kita berharap bisa ke harga 280-290-an. Jadi masih ada margin of safety yang cukup tinggi apabila ke harga sana. Ya, apabila tidak, ya berarti harganya mungkin di sekitar sini aja. Oke. Apalagi yang bisa gue share dari Dimas ini? Ya tadi mungkin bisa saya sekira tidak ada hutang, cash-nya masih cukup banyak ya, karena mereka menjual lahan dan mereka lebih main ke industri bukan ke jual-jual hunian ya. Hunian kan susah, kalau kita bilang wah sekarang siapa yang beli rumah ya kan, orang lagi susah di rumah 1 miliar, mungkin kita ngomong daerah industri sana rumah 1 miliar 2 miliar susah dijual gitu ya. Tapi kalau industri perusahaan masih punya uang untuk invest lagi untuk beli lahan lagi. Beda banget sama kalau lebih main ke retail ya, ke consumer yang biasa-biasa doang. Oke, jadi kita bisa lihat, dan yang menarik terakhir, ya, dividennya kan di bagian 1,01 triliun kalau kalian tadi ingat ya. Bisa lihat di sini, dividen yield-nya 17,7%, sangat-sangat tinggi karena yang dibagikan adalah payout ratio-nya 151,6%. Ya, dividennya 21. Dengan harga sekarang aja 238 aja sangat-sangat murah banget sebenarnya. Ini kalau kalian suka dividennya cocok nih ya, jangka investasi jangka panjang buat dividen cocok. Ya, BTW kalian bisa memikirkan kembali sendiri, analisis kembali sendiri perusahaan ini cocok nggak buat kalian investasi. Nah, tapi ada dari beberapa news yang mereka rilis, kita bisa dapat bocoran sedikit dari penjualan di semester kedua 2020. Dan selanjutnya kita pengen lihat apalagi yang kita punya di sini, data-data saya rasa udah cukup ya. Oke, mudah-mudahan bagi kalian yang nonton video ini bisa mendapat insight sendiri dan silakan menganalisa kembali dan silakan support saya dengan tombol subscribe dan bell-nya ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Apabila ingin tanya-tanya silakan komen di bawah, saya akan coba sebisa mungkin menjawab pertanyaan kalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan. Bye-bye.